Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, 1 November 2020, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2 Bandung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami diberi kesempatan untuk mendengar sebagian firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami semua diselamatkan. Tidak ada roh jahat mengganggu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Kita akan mulai, tapi mari kita menyemangati diri kita dengan yel-yel. 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema kesabaran. Kesabaran, ya, diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata demikian. Ya, jika amarah menguasai menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang luar biasa. Ya, kita akan mempelajari kesabaran. Apa itu kesabaran? Ya, kesabaran kalau kita lihat Kamus Bahasa Indonesia ialah ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan. Sifatnya tenang, ya. Jadi sabar, ya. Dan kalau kita pada umumnya kita mengetahui sabar ialah menunggu, ya. Rajin mau menunggu, ya, karena kita tahu kalau tidak sabar terjadi keributan, pertengkaran, ya, seperti di perjalanan, ya, di kendaraan kita disalip, kita tidak sabar nyalip kembali sehingga terjadi keributan, ya, antrian makanan, minuman, ya, juga sering ada yang nyerobot. Kita tidak sabar, kalau kita tidak sabar kita jadi bisa ribut, ya. Nah, baik. Jadi kesabaran, ya, pertengkaran yang permusuhan sering terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersinggung, ya. Nah, kita akan mempelajari pada hari ini 3 hal. Yang pertama adalah hasil dari kesabaran. Hasil dari kesabaran. Kedua, harus lebih sabar, harus lebih sabar. Ketiga, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Jadi kita tadi lihat Pengkhotbah 10 ayat 4, ya, di mana jelas sekali, ya, di awal dengan kata amarah, ya. Ya, apabila amarah menguasai kita harus tenang, diam, ya, dan bersabar. Karena kalau kita bersabar sehingga kita bisa mencegah hal-hal yang buruk yang terjadi ke depan, ya. Hal-hal kesalahan yang besar yang kalau kita tidak sabar, karena kita salah ambil keputusan, karena kita marah, emosi, ya, melakukan hal yang tidak terpuji, sehingga hal yang buruk yang akan menghadapi kita. Baik, kita akan lihat beberapa hal, ya, mengenai yang pertama hasil dari kesabaran, ya, hasil dari kesabaran, ya. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 13 dikatakan demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Jadi kita harus bersabar satu dengan yang lain, karena kita hidup, ada komunitas, ada orang-orang sekitar kita, ya, kita tidak bisa hindari, sehingga kita harus bersabar satu dengan yang lain dan jangan mendendam, jangan sakit hati, ya, seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita. Amin. Nah, zaman sekarang ini memang kita sering melihat orang tuh tidak sabar, maunya cepat sehingga
banyak kesalahan yang dilakukan ya. Banyak hal kadang kita lihat tidak masuk akal dia lakukan, jalan pintas mau cepat gitu ya, dan hasilnya tidak baik ya. Zaman sekarang orang maunya instan, cepat gitu ya. Nah, kalau sudah kena masalah, problem, sering orang menasehati orang-orang itu yang sedang keadaan dapat musibah atau masalah ya, sering diberi nasihat, mereka berkata demikian. Ya, sabar saja ya. Jadi kalimatnya itu bagus ya, membangun orang untuk bersabar ya. Kesabaran adalah ketenangan ya yang harus kita dapati ya. Adalah lawan dari amarah yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi sifatnya adalah kita harus sabar, kita harus tenang ya. Bahkan seorang Kristen harus kontak berdoa kepada Tuhan apa yang harus dilakukan sehingga tidak salah langkah. Amin. Nah, kita harus tabah dalam hal ini. Sudah tenang, tabah ya, tidak tergesa-gesa ya. Jadi bukan pakai hawa nafsu kita yang negatif. Jadi kita bisa menguasai situasi yang sulit bagaimanapun, kita bersabar. Amin. Ya, kita bersabar ya. Firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4 katakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Jadi kasih. Jadi kalau orang yang sabar itu penuh kasih, mengampuni ya, dan mengasihi jiwa-jiwa dan tidak sombong ya. Kesombongan manusia sering membuat kesalahan, kecewa ya, hal yang terburuk yang terjadi. Jadi marilah kita selalu fokus kepada firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya, mengenai kasih adalah ini antara lain kasih harus sabar. Amin. Jadi orang Kristen ya, kita tahu ayat firman Tuhan itu sudah melotok ya, kita harus sabar ya, karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Waktu kita dosa ya, Tuhan datang mengampuni dosa kita ya, dia panjang sabar, dia sungguh luar biasa, dia mengampuni ya. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran ya, ini ya. Jadi si pemarah membangkitkan pertengkaran ya. Jadi janganlah marah. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan ya. Orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amin. Bagus sekali ayat ini. Ya, kita renungkan siang dan malam. Amsal 15 ayat 18 ya. Bagus sekali. Jadi kalau kita sabar, kita tidak ribut, tidak marah, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita tenang, hidup ini sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat menyenangkan ya hidup ini ya. Jadi kita lihat lagi berapa ayat yang sangat menguatkan kita. 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Amin. Kalimatnya penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran ya. Jadi memang sering dalam kesabaran itu menghadapi situasi yang tidak enak ya. Bahkan mungkin kita yang dirugikan ya, kita kecewa, tapi marilah mulai hari ini kita bersabar sehingga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, tadi juga sudah saya ceritakan mengenai di perjalanan ya, kalau kita tunggu
apalagi macet jalan atau stopan yang panjang, kita sering tidak sabar. Tapi marilah mulai sekarang, kita sudah belajar firman, kita mau bersabar ya. Mari kita akan lihat yang di Galatia 5 ayat 22-23 itu mengenai sabar itu dalam bahasa Yunaninya apa ya? Artinya makrotomia ya, yang terdiri dari kata makros atau panjang dan tomos ya, artinya watak. Jadi makrotomia bisa diartikan sebagai watak atau sifat manusia yang tahan teman, amin. Tahan banting, amin. Kita harus tahan banting ya. Jadi sabar itu bisa dalam situasi yang sukar, tantangan, ancaman, serangan sekeliling kita tetap bisa survive ya, tetap bisa selamat ya, tetap bisa menang, amin. Nah, baik, kita lihat lagi yang lain adalah kesabaran juga diartikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh ya, tidak mengeluh ya. Sering kita kalau dengan keadaan itu sering mengeluh, tapi marilah kita jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan putus asa ya, jangan kelabakan, tapi fokus kepada Tuhan, karena kita hari ini sudah belajar mengenai kesabaran, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam kehidupan kita ya, orang Kristen ada juga yang merasa menyesal kenapa tidak sabar dulu sehingga hasilnya dapat yang tidak baik ya. Misalnya ditinggal keluarga atau suami atau istri karena yang lalu tidak sabar ya, tidak meminis, tidak takut akan Tuhan sehingga berbuat kejahatan ya. Nah, itu yang harus dihindarkan ya. Nih, ini ada ayat yang bagus. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Nah, itu baik sekali ya. Jadi kita jauhkan, Tuhan menunggu kita lahir baru, yang sudah lahir baru, sudah dibaptis, kita tahu mati bersama Tuhan Yesus, bangkit bersama Tuhan Yesus, kita ada ciptaan baru, orang yang baru, yang sungguh-sungguh yang lalu sudah berlalu, dosa-dosa, dan jangan lagi diulangi kejahatan dosa itu ya. Jadi tidak lagi dengan kata-kata negatif ya, dan selalu bersungut, ngomel, kecewa, itu semua emosi yang negatif semua sudah mati bersama Tuhan Yesus, kita bangkit bersama Tuhan Yesus, amin. Kita sekarang udah kepenuhan Roh Kudus, amin. Kesabaran harus selalu tumbuh dalam kehidupan kita. Kita makin dewasa dalam rohani kita, amin. Jadi kita mengenai kalimat sabar ya, tidak bisa dipisahkan dengan kelemah lembutan dan menguasai diri ya. Di Galatia 5 ayat 22-23 ya. Itu seperti salah satu paket ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kita semua mau ya berhasil, jangan putus asa, masa depan sungguh ada. Kalau kita taat, Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya, kita akan berhasil. Amin. Kita panjang sabar karena Tuhan adalah panjang sabar. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasai dirimu dengan segala hal ya. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kita harus menguasai diri kita. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu, amin. Memberitakan Injil, amin. Kita lakukan ya.
Nah, ini mengenai tadi yang dari bersabar ada hasilnya. Ini kita lihat ayatnya yang bagus ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ya, bersabar meneguhkan hati kita. Amin. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum, ya. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutlah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia. Amin. Ini kalau bersabar hasilnya berbahagia. Semua yakin percaya mau berbahagia. Amin. Syaratnya mau bahagia, bersabar. Amin. Nah, teruskan, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang kamu akhiri disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha panjang sabar yang penuh belas kasihan. Amin. Ya, seperti Ayub ya, panjang sabar dan Tuhan memberkati dia dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Ya, masalah hidup kita ya, kita harus jalan terus ya. Kita jangan putus di perjalanan ya. Kita hadapi masalah yang kita hadapi ya, masalah demi masalah bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluarnya ya. Tadi membahas mengenai petani. Kita tahu petani membersihkan ladangnya, tanahnya, airnya disiapin, udah gitu dia bercocok tanam, dia menunggu karena dia bersabar ya, tunggu, dan dia tiap hari datang ke sawah bersihkan, menunggu biar tumbuhan itu tumbuh dan dia akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Dia sangat bahagia ya. Jadi kita lihat kebahagiaan bagi orang yang mau bersabar menunggu dan hasilnya sangat memuaskan ya. Nah, jadi kita jangan waktu keadaan lancar segala sesuatu ya, kita lupa Tuhan ya. Waktu ada kesulitan baru cari Tuhan, tapi setiap saat ya kita tetap stay tune pada Tuhan ya. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan ya. Memang Tuhan panjang sabar yang tetap mengasihi kita, tetap menunggu kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya, beriman kepadanya ya. Nah, kita lihat satu tokoh ya mengenai Ayub ya, yang Tuhan berkati. Demikian juga Yunus ya, di mana sewaktu dia di dalam perut ikan paus, dia itu bertobat sungguh-sungguh. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menunggu keselamatannya dari Tuhan, dan Tuhan mendengar dia dan Tuhan menyelamatkan ya, menyelamatkan Yunus. Nah, mari kita teruskan ya, yang lain ya. Baik, kita ada kedua ya, yang tadi yang ke satu, yang kedua harus lebih sabar ya. Kita harus lebih sabar yang kedua ya. Yakobus mengatakan bahwa kita jangan ngomel, tetapi harus berdiam diri. Amin. Jadi panjang sabarlah ya.
ada dua hal yang harus kita hindari. Kesatu, jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9 ya, karena bersungut-sungut ya dibenci orang, tidak disenangi orang, dan kita hatinya panas dan nggak bisa tidur, yang ngomel terus ya. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan, amin. Yang janganlah bersumpah, atau maksud tujuannya di sini kalimatnya Yakobus 5 ayat 12 ialah bahwa janganlah mulut kita dipakai untuk memaki-maki orang, menyumpahin orang ya. Nah itu sehingga panas hati ya, kita tetap harus tenang, amin. Baik, kita lihat yang tadi, yang ke-1 tunggu dengan berdiam diri, yang kedua tunggu dengan penuh harapan, Mika 7 ayat 7 ya. Kita menunggu penuh harapan bahwa segala sesuatu yang tidak baik pasti bisa berlalu ya. Ada masalah itu datang dan akan pergi ya. Setelah ada kesulitan pasti muncul kemudahan, dilewati kesulitan ya. Yang setelah hujan ya biasanya kita ada lihat pelangi ya. Hujan juga berhenti ya. Nah, baik, kita pintar mengatur ya kesabaran kita. Jadi jangan pakai emosi ya. Kita bisa terus tahan. Amin. Nah, kita akan menemukan ya, memahami, mengerti, dan pasti kita akan lakukan ya. Yesus panjang sabar ya, kita pun demikian ya. 1 Timotius 1 ayat 16, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang semua kita idamkan, adalah hidup yang kekal. Jadi kita orang yang berdosa, Tuhan panjang sabar dan taat, kita diselamatkan hidup yang kekal. Amin. Ya, yang pertama yang kita ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama, sabar terhadap orang lain. Ya, kita harus sabar satu dengan yang lain. Amin. Kita bahkan melayani ya. Karena waktu kita cepat. 2, sabar melakukan kebaikan. Amin. Kita harus lakukanlah kebaikan. Amin. Waktu kita lakukan itu, kesabaran kita akan muncul. Ketiga, sabar dalam memimpin ya. Kita orang Kristen ya. Sebagai pemimpin kita harus memimpin dengan panjang sabar. Amin. Keempat, sabar dalam penderitaan ya. Kalau kita lagi sehat mungkin kita bisa sabar, tapi kalau lagi sakit kita sering lihat orang sakit tidak sabar ya. Yang kelima, sabar akan hari kedatangan Tuhan Yesus. Marilah kita bersabar menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Kita tetap parkir di hadirat Allah sehingga kita diselamatkan. Amin. Baik, yang ketiga, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Jadi ternyata di Amsal ya, Paulus bilang bahwa kita jadi pahlawan yang luar biasa karena kita bersabar, melebihi pahlawan ya. Jadi kita pahlawan kalau kita bersabar ya. Jadi bisa menguasai diri ya, berarti kita merebut kota ya. Kita lihat contoh merebut kota ya, di mana ada Homer dalam karya yang masyhur bercerita mengenai kemenangan orang Yunani di mana bisa merebut kota Troya ya, di mana
dibikinlah patung kuda yang besar, ya ditaruh di gerbang pintu, dan baik rakyat Yunani keluar, mereka senang melihat itu dan dibawalah masuk ke dalam kota. Dan ternyata malam hari ada tentara Yunani keluar dari sana membuka gerbang pintu, dan pasukan tentara Yunani masuk mengalahkan Troya, ya. Nah, ini cerita mengenai sabar, di mana tentara itu Yunani di dalam patung kuda, kayu kuda itu panas, tunggu waktu ya malam hari keluar sehingga menang. Nah, inilah yang disebut kesabaran, ya. Jadi kita sudah belajar temanya kesabaran, ayat emasnya Pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah menguasai menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Kan kesabaran mencegah kesalahan yang besar. Kesatu yang baru kita belajar, hasil dari kesabaran. Kedua, harus lebih sabar. Ketiga, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Amin. Mari kita sekarang akan masuk kepada perjamuan kudus, ya. Minggu pertama, setiap bulan minggu pertama kita akan perjamuan kudus, ya. Saya bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui kematian Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kita mengampuni orang dan kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam lubuk hati kami yang terdalam, menaati firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sudah jadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan doa ini. Kita akan akhiri, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami sudah menyelesaikan apa yang harus kami lakukan. Sebentar kami akan menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkati pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.